back to my YouTube channel. Miss Nurul here. Tetap di Travel with Nurul, tapi kali ini kita bincang-bincang ya, Miss Nurul and Friends tentu saja. Tapi kali ini kalau biasanya ada dua teman saya, ini ada teman baru yang akan mendampingi, nemenin saya ngobrol ngalor ngidul seperti biasa. Well, kenalkan terlebih dahulu. Halo Ega, how are you? Hai. Ini Ega, teman saya yang sekarang lagi ngungsi. Ya lagi ngungsi dari apa? Dari apa? Dari riuhnya kota. Dari riuhnya kota. Well, ya, mundurin lagi deh supaya kita agak jauh ya. Iya. Ini maaf aja, jadi kita tuh seperti biasa orang yang malas mengedit. Jadi maju mundurin kamera sesuka hatinya. Ya nggak apa-apa, bagus. Jadi Well, ini kita mau ngomong apa dulu? Kita hari ini ngomongin apa aja deh, ngalor ngidul dulu. Jadi kira-kira kenapa Ega kabur dulu dari peradaban? Kabur dari peradaban ya ceritanya. Sebenarnya bukan kabur sih, lebih kepada istirahat. Karena kita nggak mungkin kabur ya. Yeah. Di sana ada pekerjaan. Betul, gitu kan. betul. Jadi sometimes tuh kalau kita hidup ya. Kalau Berat itu nih biasanya bicaranya, tuh berat. pasti pengen ada apa ya namanya tuh, pengen ada sesuatu yang ingin kita lakukan setelahnya atau sebelumnya gitu kan. Mungkin makanya beberapa pekerja itu memang perlu day off, perlu cuti, perlu istirahat. Karena pasti kita bakalan selain bosan, terus yang kedua tuh kayak apa sih, mati gaya atau nggak sih, kayak kita nggak tahu lagi mau gimana. Oh iya, kayak udah stuck gitu ya. We don't know whatever. Jadi kita perlu refreshing gitu loh. Refreshing. Oke, well, jadi ini bagian dari refreshingnya Ega ya. Iya. Ini cuti tahunan, cuti apa nih? Cuti tahunan dong. Cuti tahunan. Kebetulan aku ngambilnya block leave kan, jadi kayak 6 hari gitu. Jadi kayak dari mulainya Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sampai Senin depan. Sampai Senin jadi lagi. Selasa baru masuk. Selasa baru masuk. Wow, iya ya, lumayan ya, 10 harian ya. Iya. Nah gitu tuh Wow. salah satu tips untuk ngambil cuti. Jadi biar banyak gitu. Betul. Tapi karena sekarang lagi kita masih PPKM, otomatis nggak bisa jauh-jauh ya jalannya ya. Iya, nggak bisa. Sulit ya. Karena yang pertama kan ada pembatasan. Terus yang kedua kita ngerasanya kayak kita juga harus jaga diri dong. Betul. Ya kan? Apalagi buat teman-teman gitu kan yang punya apa namanya, punya udah ada sesuatu di dalam diri Kayak masing-masing. comorbid gitu ya. Iya, kita perlu lebih well caring lagi gitu kan, wow. lebih menjaga lagi. Betul. Wow, finally it's Ini coming. yang mana sih? Yang aku ini. Oh, ini klasik. Aku classic. Thank you. Wow, Ini. pesanan kita udah datang. Ini bukan iklan. Maaf. Oh, iya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi ini yang pasti Enak banget. Aman dulu, aku nggak ini ice cream. Kita lagi apa ya? Sweeten our day. Jadi kita sebenarnya sih dari kemarin ya craving some sweet ya. Baru hari ini gitu kayak. ya karena kemarin kita sibuk apa? Tidur. Iya, sibuk tidur. Ini bener-bener rest banget kayak gitu. Well, makan dulu ya. Kita udah beres. Makan es krimnya sengaja biar apa ya? Biar nggak kelihatan belepotan. Jadi apa rencananya agak? Rencana apa nih? Rencana ke depannya. Mungkin masih beberapa hari lagi. Stay away from the hustle bustle. Oh iya. Jadi rencananya cuma jalan-jalan, tidur. Baik Sebenarnya sih. iya, sebenarnya sih pengen ke luar kota. Cuman kita lihat kayak sekarang lagi nggak bagus kan, apa-apa Iya, kayak betul. apa mau ribet. Iya, harus PCR. Yang Jadi artinya kayak kan mending dibeli- extra money. Iya, mending dibeliin skincare ya. Oke, baiklah. Cewek banget ya, gaya gue. Enggak. Jadi maksudnya tuh kenapa kita nggak mengeksplor yang di Banjarmasin aja kan? Karena di sini pun banyak sebenarnya tempat-tempat bagus yang sekarang tuh lagi di searching, kayak banyak happening dan segala macam gitu loh. Jadi intinya sih seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah cuti dan segala macam itu berhubungan tahu dengan self healing. Iya sih, betul sekali. Kalau kamu cuti berarti ini part of your self healing nggak sih? Iya benar, karena mungkin kalau udah beberapa 1 tahun lebih nggak ngambil cuti, nggak ngambil day off dengan kerjaan yang Nggak kebayang kali ya?
kalau nggak dicuti dalam setahun, coba bayangin. Iya, mungkin banyak yang bunuh diri, Rul. Oh, oke. Iya kan? Jadi suicidal rate-nya pasti akan meningkat tajam Iya, paling ya. itu kenapa setiap perusahaan itu kan harus memperbolehkan atau malah menyuruh Kayak pegawainya itu maksa lebih harus kayak ya, forcing them to iya, take a harus day off ini ya. benar harus ngambil day off, apalagi dengan keadaan sekarang yang kita nggak bisa kemana-mana, kita dibatasin mau sampai jam berapa tuh, kayak nggak boleh nongkrong, nggak boleh ini, nggak boleh apalah segala Kayak macam. sekarang ini ya, kita juga Iya. terbatas ya. Jadi ini kita jalan-jalan juga terbatas banget waktunya. Benar, Jadi jadi kayak mudah-mudahan sih nanti turun kita bisa jalan-jalan ya, bro. betul. Karena ini kayaknya sampai jam 7 atau jam 8 udah oke gitu tempatnya. Gue juga mikir ya kalau selama masa pandemi dari tahun kemarin 2020 sampai sekarang, banyak orang-orang mungkin aku pikir self healing ini karena terlalu banyaknya orang-orang yang akhirnya tanpa sadar kita tuh mengalami yang namanya Mental breakdance mental ya. breakdance ya, kita nyebutnya sih mental Kita nggak breakdance mau ya. nyebutin itu mental breakdown, Iya. but kita nyebutnya kayak mental breakdance itu kayak lebih fun aja. That's right. Sometimes tuh masalah itu nggak harus dibikin serius, tapi di make it fun aja biar kita bisa menertawakan diri sendiri. Iya. Iya nggak sih? That's right. Kita sometimes kita ya mau gimana lagi gitu loh, nothing to do kan. Benar banget. Jadi ini adalah satu set aku yang dimana sebenarnya di beberapa bulan sebelumnya, Rul, yang seperti agak shock sih sebenarnya ketika kamu bilang kemarin, oh ya kamu sober ya. Iya sih, bener, kayak aku lagi sober sama hal-hal yang harusnya aku nikmati hari ini. Mungkin lebih tepatnya bukan sober sih kalau aku bilang, kata-katanya itu lebih kepada mindfulness. Itu nggak sih? kalau bahasa ini ya, bahasa Iya. meditasinya ya. Bahasa meditasinya tuh mindfulness kayak mindfulness kayak gitu. Iya, I'm wealthy, ya Iya, kan? I'm that's right. healthy, That's right. Kamu tahu kan I'm kamar gue kayak enough. gimana? I'm enough kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau gue sih kata-kata kita just for fun gitu. Jadi nanyanya kayak, oh, are you sober kayak gitu kan? Nah, itu lebih Ya, just kata-kata yang for bagus fun. sebenarnya sober sih. Iya, Kalau sober. kalau misalnya dari beberapa ya anak-anak sekarang lah ya gitu kan, gila, lagi sober ya gitu. Kayak, Mhm. lo bisa ngerjain segala sesuatu yang bahkan even detail sekalipun tuh bisa dikerjain gitu kan. Betul, Karena kita sometimes kayak nggak bisa nge-push diri kita buat apa ya namanya, ngebatasin limit, walaupun ada yang bilang push the limit gitu kan, kayak kita harus bisa menebas atau mungkin menembus limitnya kita Batasan sampai di kita mana. kan. Bener. Tapi ada suatu saat kita tuh kayak ya udah jangan terlalu keras dulu deh ke diri sendiri. Aku pikir saat ini bukan saat yang tepat untuk Hard to yourself ya. iya, hard to yourself, tapi sebenarnya be nice to yourself. Kalau aku lah ya Iya, mikirnya be benar. nice to yourself. Karena Itu yang benar kalau harus dilakukan sekarang. kadar mampu setiap orang tuh beda. That's Kita right. nggak bisa maksain kayak gue bisa sober saat ini dan lo harus sober juga, nggak bisa, karena semua orang kan berproses tuh, prosesnya masing-masing dan segala macam. Jadi intinya sebenarnya nikmatin apa yang lo ada di depan lo sekarang hari ini. Ya, mindfulness dong. Iya benar, dan itu banyak orang yang skip loh, yang kayak dia nggak bisa nikmatin gara-gara dia living in the past. Iya. Dia hidup di masa lalu. Atau worried about the future. Iya, padahal sebenarnya future-nya tuh lu kreatifnya dari sekarang. Iya. Kalau Dan- lo skip hari ini, besok tampak nggak jelas. Iya, betul sekali. Tapi aku pikir juga ya kalau besok itu gimana, kita itu sekarang itu unpredictable banget kalau zaman sekarang. Iya. Even kalau di masa pandemi kita bisa survive aja, bisa masih hidup aja besok, kayak yang Itu that's udah- a miracle gitu lah. Lo Ya. sehat aja di masa Sehat pandemi. aja Itu gitu, itu udah kayak anugerah luar biasa Iya. banget. A Di saat blessing. benar, di saat banyak orang yang dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena mungkin ada yang bermasalah dengan imun tubuh Betul, gitu kan, gua banget ya. ada yang bermasalah dengan kesehatan, entah itu paru-paru dan segala macam. Dan di saat lo punya capability buat jalan-jalan, buat kerja tanpa kurang satu apapun, itu udah blessing yang luar biasa. Dan itu aku Blessing. pikir harus sesuatu yang harus kita syukuri ya. Benar. Harus disyukuri, benar. Di saat semua kalau misalnya pandemi kan biasanya tuh banyak banget ya yang orang-orang tuh di apa kayak dipapas pekerjaannya, banyak yang di PHK, banyak yang apa Di setengah, apa di ya? setengah apa sih, di tengah apa namanya, Separoh gitu loh kerjanya, kayak yang dibikin misalnya, part-time, apa dibikin segala part macam time, kayak awalnya gitu kan. full time. Bener, dan itu tuh kayak buat temen-temen yang masih punya pekerjaan full time dan masih dibayar full sama perusahaannya, Aku bersyukur luar itu biasa. bener-bener Even aku pikir ya, salah satu hal yang aduh walaupun- gila sih, keren walaupun banget. separoh ya, maksudnya masih kayak cuman kerjaannya itu
masih part time, selama masih ada kerjaan itu you have to be grateful gitu, karena Iya. sangat banyak jutaan orang yang mungkin sekarang udah kehilangan mata pencaharian mereka sama sekali. Bener, itu kenapa sih yang kita bilang kan kayak harus mindfulness tadi kan, Iya, kita betul. harus living Berada itu di buat masa hari sekarang ini gitu, gitu. iya. Hari ini sekarang lo lagi ngapain ya, nikmatin dulu gitu. Jangan mikirin future yang kita masih abu-abu kayak kira-kira besok gue makan apa ya. Jangan, lo dapat makanan hari ini udah Syukuri, nikmati dulu. dan syukuri gitu ya. Iya benar, karena semakin kita mensyukuri kan it means katanya ditambah gitu kan. Dan itu sih selama ini gue udah graduate, kayak udah buktiin role kayak itu, kayak misalnya gue bersyukur masih punya apa namanya hal-hal yang gue punya di lalu masih belum hilang gitu kan. Kayak nah itu juga adalah salah satu blessing yang itu luar biasa dari Tuhan. Dan aku pikir ya selama masa pandemi ini there is a lot of lesson that we can learn, there is a lot of thing that we can grateful for, yang mana semua itu kadang dulu pada saat kita dulu masanya yang biasa-biasa aja ya, artian normal life, Iya. itu kayak kita nggak pikir oh besok kok biasa aja gitu ya, semuanya itu kayak normal thing. Nah kalau sekarang itu tuh kayak alhamdulillah banget ya, Iya. sangat bersyukur banget ya, untung gini ya. Jadi Iya. kayak belakangan jadi, dan sabar juga di kayak dikasih, yang dulu mungkin batasnya cuma sampai di angka 10, sekarang harus di angka 100 sabarnya gitu kan. Iya, jadi dipanjangkan lagi. Iya, dipanjangin sabarnya, dibanyakin Habis syukurnya. itu hatinya dibesarin lagi buat It- terima hal-hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Dan ya udah, kita coba untuk apa sih namanya itu kayak gue sekarang ini bisa bertahan sampai dengan detik ini itu juga gara-gara siapa? Gara-gara Tuhan Yang dan Maha gue Kuasa. sendiri yang sanggup gitu. Berarti gue bisa dong kayak untuk beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan lagi. It's okay, it's fine. Dan statement everything will gonna be alright itu adalah salah satu, sebenarnya sih kalau orang bilang itu cuma kayak buat lu cheer up aja, buat But in the menghibur. end kan itu sebenarnya lebih ke, kalau aku mikirnya itu kayak afirmasi positif ke diri kita ya. Ya, Walaupun ini berat tapi it's okay to cry, it's okay to scream, tapi kita harus tetap masih ada positive thinkingnya, masih ada afirmasi positifnya harus tetap ada, walaupun jangan sampai positif, tapi jangan sampai juga jadi sebuah toxic positivity lagi loh ya. ya Nah itu it's terlalu positif juga nggak bagus. ya, terlalu Ya, positif juga gak bagus, maksudnya jadinya kayak toxic kita dong. prepare aja gitu untuk apa-apa. Cuman ya kamu jangan lo jangan worry sama apapun yang ada di depan. Ya kita, nah apalagi kayak di masa sekarang ya lo kayak Self-healing ya. kita masalah self healing dan segala macam itu penting banget untuk kita bersyukur. Karena semakin kita kayak aduh kenapa sih terlalu banyak kenapa itu bikin kita tambah stres. Kenapa aku ya? Kenapa harus ini ya gitu. Itu tambah stres. Nah mungkin dari Kayak gue teman-teman banget nih. ya ada teman-teman yang ngomong kayak gini, lo enak ngomong gitu, nggak ngerasain sih gitu kan. Iya sih, gue bakal bilang kayak gue nggak akan pernah tahu kalau misalnya gue nggak di sepatu yang sama. Iya gitu betul kan. betul. Tapi gini, kalau misalnya kita selalu berpikir kayak kenapa harus atau what if gitu kan, terlalu banyak what if, Why me? mending kita do it. Aku juga dulu pernah dengar kayak, kalau kita ya bilang, aku sering kayak kenapa gue sih yang harus kayak gini bla bla Iya, bla. karena lo mampu. Gua selalu bilang Aku ke temen-temen terus gua. juga mungkin Tuhan mungkin akan menjawab why not. Iya, kenapa enggak? gitu Kenapa kan. enggak? Lo kan hebat. Iya, that's Lo ada right. salah satu orang yang gue create yang mampu melalui ini, sementara yang lain enggak. Iya, makanya kata Tuhan kan mungkin why not kayak gitu. Iya, So, benar banget. Jadi kenapa? buat teman-teman yang mungkin merasa kayak ini adalah salah satu masa yang benar-benar berat, it's okay, it's fine. It will be past. Aku pikir juga, dan itu nggak masalah kok untuk dibicarain, diomongin ketika kita merasakan sesuatu itu sudah terlalu berat untuk disimpan sendiri. Aku pikir menceritakan itu ke orang yang dipercaya atau ke teman gitu ya, Iya. it's not a big deal. Kenapa? Karena kadang kalau aku ngerasa kayak kadang kalau terlalu sendiri itu bener-bener apa ya, jadinya tuh kayak stuck terus pikiran kemana-mana, Iya, terus benar. aneh,
tiba-tiba Jadi, aku setengah rasanya- sober gitu. rasanya susah buat sober ya. Nah, susah banget dan jadinya tuh kayak I'm not drunken because of the alcohol kayak gitu, I'm drunken because of my overthinking kayak gitu. Overthinking problem. Gila sih Iya, lo mabuk gara-gara problem. Iya, betul. Mending gue mabuk duit. Iya, gue tuh mabuk duit, yang penting jangan mabuk juga. Mabuk duit ya. Kalau orang sekarang kan kalau lagi rame orang mabuk janda ya, kalau Iya. cewek anggap aja mabuk juga. Mabuk duda, mabuk sugar daddy. Gawi sugar daddy, nah itu Iya itu kan? itu seru lagi gitu kan. Tapi Tapi jangan ya, pilihan semua orang sih, kita nggak bisa ngebatasi Oh, pilihan iya, orang oke, cuy, well. gitu kan. Tapi in the end Memang ya jangan. ada yang bilang kayak lo nggak boleh ngomong begitu loh gitu. Gimana kalau misalkan bokap lu bikin sugar daddy, terima lo? Kagak lah. Iya, pasti kan ada yang ngomong gitu. Iya, iya. Cuman kalau misalnya kita ngomong lagi ke orang yang lain gitu kan, Gue perlu, soalnya gue perlu ini itu, bla 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 iya. bla. Ya, Gue nggak bisa nyalahin, cuman gue nggak setuju. Tapi gue nggak bisa nyalahin orang yang Iya, melakukan hal itu, betul. karena gue nggak ada Kapabilitas untuk membantu menyalahkan. orang, Dan ya. kita bukan Tuhan cuy, Iya. yang Oke, cuman no one can ngejudge judge cuman ya. itu cuman Tuhan gitu. That's right. Jadi untuk sekarang sih buat teman-teman yang lagi menghadapi masa-masa sulit dan bukan cuma masalah pekerjaan atau mungkin masalah uang aja dan segala macam, ya coba untuk lebih apa sih namanya mindfulness ya. Iya betul, Lebih mindfulness itu penting sekali. hidup buat hari ini, setting apa yang positif di dalam otak teman-teman. Dan itu juga gue masih belajar sih gitu, masih learning by doing gitu, kayak gue untuk berpikir sehat, karena kalau udah bagus nggak OT, kalau anak sekarang ngomong OT ya, Apa tuh overthinking. overthinking? Oh, aku baru tahu loh. Buset, Anak gue dulu baru tahu. lu. Jadi Sama OT. aku anak milenial ya. Oh iya, oke. Kamu Gen Z. Oke. Kamu baby boomer. Enggak cuy. Sama ya kita anak milenial. Jadi maksudnya tuh kayak kita coba untuk lebih mindfulness, lebih wise terhadap diri sendiri, dan don't ever get too hard for yourself. Kasihan dia. Iya, betul sih. Gitu kan. Kadang-kadang perlu ditepuk nih badan gitu kan. Masalahnya kita nggak ada yang Makasih lo nepukin, ya. nggak ada yang puk-pukin Nggak kayak gini. apa-apa, nggak kita ya. sendiri. Kita pukin sendiri diri kita kayak. It's Badan itu okay perlu kok, kayak it's makasih okay. ya udah nemenin selama ini. It's udah okay. bertahan selama It's ini. okay to cry. Iya. It's okay. Thank you. Menangis Whatever. itu efeknya lebih bagus loh daripada Mendam kan? Bukan. Gak lebih bagus daripada yang cuma mendam. Coba bayangin kalau kamu cuma Enggak, mendam. maksudnya efek setelah menangis itu Oh lebih iya, bagus daripada kita benar. minum obat penenang. Oh betul jauh itu It's mah. okay. Jadi daripada kita dibanding dengan satu chemical gitu kan, satu bahan-bahan kimia kita nggak jelas masuk ke dalam tubuh, mending kita apa nangis. Tapi jangan berhari-hari juga nangisnya. Gue sih kan? gue mengalami itu kayak tapi lega sih setelahnya, kayak walaupun gue seharian ya nangisnya seharian kayak yang Iya. tapi Nggak yang tiap hari loh. enggak tiap Gila, hari lo. dong. Lo nggak masak berarti dong. Ya Gua kan? ada Nggak Gojek. nyiramin Gua tanaman. ada- Ya nggak sempet itu ini Gojek nangis terus ya kan. Kagak, maksudnya itu kayak diem lagi tiba-tiba nangis sendiri lagi gitu Iya. lah kayak. Tapi itu tuh kayak yang berurutan sampai kayak seharian gitu-gitu aja kerjaannya, cuman makan nangis tidur, makan nangis tidur gitu doang. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat selalu. Kita sama-sama ya. So gini loh istilahnya, kalau gue bisa bilang kayak kita memang sekarang sedang menghadapi badai yang sama. Iya, kalau Badainya tsunami ini. Tsunami mungkin Tsunami yang yang sama. hancur, kalau tsunami itu yang hancur adalah bangunan, tapi kalau ini yang Mental hancur kita adalah hancur. mental. Fisik dan mental kita sedang dihancur. Dan semua kena. Betul. Dan tidak ada tempat berlindung. Dan but in the end, tapi seperti ini lagi, kalau pikir badainya sama, tapi sayangnya kita memang punya kapal yang berbeda-beda. Iya, apa-apa ya. Yang penting tujuannya sama. Tujuannya sama, paling tidak kita bisa Mungkin ada mengamankan yang pakai mental kita. Titanic gitu kan, ada yang pakai pinisi gitu ya. Kalau Titanic nih jamin nyungsep. Please deh. Kok contohnya Titanic sih? Salah ya. Ya untung mungkin kita bersahabat dengan Poseidon. Atau Klotok? Klotok ya, mungkin kita sedang makan klotok Paman Imis. Iya, kayak Paman gitu Imis. kan. Halo Paman Imis, mana ini Paman Imis? Paman Imis sedang sedih juga karena gak ada turis lagi sekarang yang Iya, datang. benar. Tapi sih kalau pasti so far Iya, kita kemana nih kita omongan kutip ke Paman Imis ya? nggak apa-apa, kan kita self healing. Paman Imis Iya. termasuk dalam self healing. Kenapa? Karena dia mengantar orang-orang Mengantar untuk kita bertamasya. berwisata. Iya, Betul. benar. Dihubungin aja semuanya. Iya, aku Apa mikir coba ya. dia? Jadi coba carilah cara masing-masing bagaimana men-self healing kalian. Kenali diri kalian. Kamu self healingnya seperti apa? Kalau Ega mungkin self healingnya dengan
Iya, menepi menepi dulu biar dari nanti berlayar lebih kencang. ya, di hustle bustle apa namanya sih, di keriuhan perkotaan gitu ya. Kerja perkotaan, kepadatan circle Iya. gitu kan. Sekarang menepi dulu mungkin beberapa hari, Iya. santai-santai dulu, baru nanti kembali itu dengan suasana hati lebih segar lagi. Nah, Iya. kalian temukan cara kalian masing-masing, gimana caranya, kira-kira sesuatu yang bikin nyaman kali ya. Sesuatu yang mungkin ada orang yang self reward kayak, oh iya aku cara nyenengin diri gue adalah belanja. Bener. Boleh gak sih? Iya boleh sih, tapi Boleh. jangan Ngabisin malah duit jadi ya. shopaholic yang malah kita nggak bisa ngatur Iya buat sih. uang. Manajemen money juga diperhatikan. Tapi ada juga yang misalnya spending time, quality time dengan orang-orang tercinta misalnya. Iya nggak sih? Bener. Nah itu juga termasuk self healing dong. Oke, well, thank you dulu ya, kita obrolannya mungkin sampai itu aja dulu untuk kali ini. Kita sambung lagi mungkin nanti di topik selanjutnya masih dengan Ega di sini karena dia Karena akan masih lama. Masih lama. Masih Jadi lama. beban Nurul. Nggak apa-apa Jadi- sekali jadi beban temen ya. Iya, nggak apa-apa, it's okay karena gue juga jadi beban Soalnya dia. udah bosan jadi beban negara. Jadi beban teman sekali. Oke, baiklah, jangan lupa ya untuk selalu like, comment, dan subscribe di channel Travel with Nurul, bincang-bincang Miss Nurul and Friends. Kali ini bersama Ega. Well, thank you so much. Subscribe ya, tombol merahnya. Bye Ega.